Menurut gua, orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya, itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gua ketemu. Paling goblok! Orang yang nge-gym itu goblok. Itu adalah opini dari Timothy Ronald yang sangat membuat kontroversial. Sampai banyak influencer lain yang membuat video di mana mereka tidak setuju dengan opini Timothy Ronald. Di video ini kita akan membahas lebih dalam apakah benar orang yang melakukan aktivitas nge-gym adalah orang yang bodoh. Buat sebagian orang, mungkin paham apa yang disampaikan Timothy. Nge-gym sangat terlihat repetitif, seperti aktivitas angkat beban, dorong beban, menarik beban, yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan mungkin bagi Timothy, itu adalah hal yang sangat membosankan, karena aktivitas tersebut hanya dilakukan dengan fisik, tanpa melibatkan pemikiran atau strategi. Dan dia juga membandingkan aktivitas boxing itu lebih baik daripada nge-gym, karena boxing bisa melatih otak untuk menyusun strategi. Karena sulit banget untuk orang pinter itu nge-gym. Boxing tuh masih banyak ya mau. Ya, jujur nge-gym agak pengangguran. Boxing tuh seru banget gitu loh, kayak lu ada otaknya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa bagi Timothy, nge-gym adalah aktivitas yang bodoh karena aktivitas tersebut tidak melibatkan otak. Mungkin menurut dia, olahraga yang bagus itu harus dilakukan dengan melibatkan otak. Tapi, apakah benar nge-gym tidak melibatkan otak? Bagi saya, pernyataan nge-gym tidak melibatkan otak sedikit keliru. Jika kita telah lebih dalam, di balik aktivitas nge-gym kita juga melibatkan otak. Untuk apa? Untuk pengaturan strategis seperti pengaturan berat badan, jumlah set, tempo gerakan, dan pengelolaan istirahat, serta siklus nutrisi. Jadi, meski terlihat sederhana dari luar, sesungguhnya nge-gym melibatkan aspek berpikir yang tak kalah kompleks dari olahraga lainnya, terutama jika dilakukan secara serius dan terarah. Mungkin banyak orang yang setuju dengan statement Timothy karena aktivitas nge-gym terlihat seperti pengangguran. Anggapan ini muncul karena beberapa orang terlihat menghabiskan waktunya berjam-jam hanya untuk nge-gym hampir setiap hari. Dan juga bagi sebagian orang melakukan rutinitas nge-gym lebih intens daripada aktivitas kerja. Bahkan mereka lebih fokus pada pola makan, progres tubuh daripada karir mereka. Benarkah demikian? Di sisi lain, orang yang rutinitasnya hanya nge-gym seharian bisa terjadi karena mungkin dia seorang trainer gym profesional, atau juga dia seorang influencer content creator di bidang fitness, dan atau dia ingin membangun karir di bidang bodybuilding. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, banyak orang yang aktivitas sehari-harinya hanya nge-gym, padahal karir mereka juga belum jelas. Bukannya orang tersebut menghabiskan waktunya untuk upgrade skill, tapi malah menghabiskan waktunya di gym. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kepintaran tidak selalu menjamin kesehatan. Orang boleh saja membaca ratusan buku, menulis jurnal ilmiah, atau menjadi pakar di bidangnya. Tapi jika tubuhnya rapuh, tidak bugar, mudah sakit, maka kejeniusannya pun terbatas daya pakainya. Kita hidup bukan hanya dengan pikiran, tapi juga dengan tubuh. Apalah gunanya jika kita mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa, tapi kita sendiri sakit-sakitan. Dan nge-gym adalah salah satu bentuk kesadaran bahwa kesehatan adalah syarat dasar untuk bisa menjalani hidup secara optimal. Tapi di sisi lain, kita juga harus bisa membagi waktu antara menjaga kesehatan dan juga mengejar sebuah karir, agar hidup kita menjadi lebih seimbang antara kemerdekaan finansial dan juga kemerdekaan kesehatan.